Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada minggu kedua di bulan Oktober kita mulai ada semua karena anugerah Tuhan. Untuk doa pembukaan kami serahkan buat Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan kita, agunglah karyanya. Hari demi hari Engkau selalu memberkati kami. Penyertaan-Mu tak pernah berhenti, bagaikan matahari yang timbul pada pagi hari menyinari kami. Tidak pernah terlambat ya Tuhan Yesus, kasih-Mu pada kami. Izinkanlah ya Tuhan Yesus, hati kami serahkan padamu. Kami naikkan persembahan kami dengan tulus dan ikhlas. Pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Dan kiranya Tuhan memberkati kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami, sehingga nama Tuhan ada dalam hati kami. Dan nyata betapa kuasanya darah-Mu di kayu salib menebus dosa kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan kebaktian minggu raya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan ucapan syukur kita, karena Tuhan begitu baik. Tuhan sangat baik. Makasih Tuhan. Allah yang aku menyertai hidupku selama hidup. Aku berterima kasih untuk kasih setia.
Tuhan. Haleluya. Oh, yang kuat bagi kami.
Biar pujian kami keluar dari hati kami Bapa, kami beriman, kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan, duduk di hadapan-Mu, tunduk di hadapan Tuhan. Mau dibentuk dari koreksi organ firman Tuhan. Mau yang baik Tuhan. Kami katakan Kau Allah sungguh sangat besar bagi kami. Kami percaya segala janji-janji-Mu Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Janji-Mu Tuhan tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai sekarang. Kami akan semadi Tuhan segala janji-janji. Kasih Tuhan bagi kami. Kau nyatakan bagiku, amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita katakan dari sungguh semua pujian ini sungguh besar kasih setiamu bagi kita. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagi kami Bapa. Kau nyatakan
yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan, walaupun kami sering berbuat salah, kami lalai dalam kesempatan, tetapi kesetiaan itu nyata. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersyukur karena kami masih diberi kesempatan ya Tuhan, ya, diberi kesempatan untuk menyembah-Mu, untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ya, berkatilah semua anak-anak-Mu yang terduduk saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi di kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan, ya, maka itu kami serahkan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya. Apa kabarnya? Oke. Ya. Bicara tentang bersyukur kita memang wajib ya. Kita tidak punya alasan lain untuk tidak bersyukur pada Tuhan begitu baik ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini kita diberi satu tema yang berjudul Being Salt and Light on Earth. Nah, bisa dibantu? Ya, ya. Oke. Itu PDF. Bisa. Oke, ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang garam, ya, judulnya tadi saya ulangi, menjadi garam dan terang dunia. Begitu sering kita dengar, ya, sering sekali kita dengar, ya. Tapi untuk melaksanakannya tidak segampang yang tidak segampang yang kita dengar itu, betul? Nah, bicara tentang garam, Bapak Ibu, ya, coba bayangkan, tanpa garam tidak ada yang namanya asinan, betul? Tidak ada yang namanya ikan asin, telur asin, daging asin, tidak akan ada. Ya, tidak ada cemilan-cemilan yang kita bisa beli di supermarket. Ya, tidak akan ada namanya makanan olahan yang kita sukai itu. Ya. Nah, dengan kata lain, tanpa garam, ya, tidak ada kenikmatan, tidak ada cita rasa yang menggoda. Dan satu lagi, tanpa garam Bapak Ibu, pembusukan itu gampang terjadi. Ya. Ya. Terus terang, kita bicara tentang terang. Ya, tanpa terang matahari, contohnya, tanpa terang matahari bisa dibayangin apa yang terjadi? Tanpa terang bulan bagaimana? Tanpa bintang-bintang di malam hari bagaimana? Coba kita bayangkan. Ya, tanpa lampu, ya, apa? Tanpa senter bagaimana? Ya, ya. Dan tanpa obor, tanpa lilin bagaimana? Dengan ilustrasi ini kita akan menyadari bahwa betapa pentingnya garam dan terang itu. Jadi jangan heran Tuhan mengambil simbol ini untuk kita pelajari pagi hari ini, ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, garam kelihatannya sederhana, tapi kalau kita bicara tidak sesederhana itu, ya. Nah, coba sebelumnya kita akan baca, ya, nas kita pagi hari ini yang diambil dari, ya, Matius 5 ayat yang 13 sampai ke 16. Ya. Matius 5 ayat 13 sampai ke 16. Saya akan bacakan yang pertama, Bapak Ibu kedua, saya ke-15 dan terakhir bersama-sama, ya. Matius 5 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan, ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang ke-15 Bapak Ibu, ya. Ke-14 maksud saya, ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang ada di ruangan itu, rumah itu, Bapak Ibu. Yang terakhir kita baca bersama-sama yang ke-16. Demikianlah
Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Luar biasa di Matius ini. Saya suka Matius. Ya, kalau kita teliti Matius ini, ya dari nas kita ini sebelumnya ya, nas ini kita jelas sekali Tuhan itu mengharuskan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya. Ya. Kenapa? Karena garam dan terang dunia itu begitu besar pengaruhnya untuk dunia ini. Tanpa garam dan dunia dan terang, tentu kita tahu dunia kayak apa. Ya. Tentu penuh dengan kegelapan. Tanpa terang dan garam, terutama tanpa terang ya. Bayangkan coba, ya, di malam hari lampu mati sebentar dia ngomel kita, ya kan? Ya, ke WC mati-mati, lampu mati, teriak-teriak kan? Ya, itu doang. Yang pernah tinggal di kampung merasakan dah kalau malam hari tanpa terang gimana, ya. Nah, itu besar sekali pengaruhnya. Di Matius ini, saya melihat ada 3 poin penting yang dikatakan Yesus Kristus secara langsung. Ya. Nah, coba lihat slide yang keempat. Ya. Nah, ini yang pertama kata Yesus, ya, kepada Yohanes ya, Yohanes Pembaptis. We must do all that God wants us to do. Ya, ini di Matius 3 ayat 15. Ya, coba kita baca Matius ayat 13. Ya, oke, ketemu? Oke, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama Matius 3 ayat yang ke-15. Ya, ini yang slide kelima juga ada di slide ya. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, ya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita semua kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutnya. Sebelum dibaptis, Yohanes Pembaptis sebelum membaptis Kristus, dia keberatan. Saya tidak layak untuk membaptismu. Tapi itu kata Yesus. Kata Yesus, itu kehendak Bapa, harus kita lakukan. Yang poin kedua, ini Yesus menegaskan kepada para tetua dan para pemimpin, ya tidak jauh itu ahli-ahli Taurat, para Farisi. Nah, dia mengatakan begini, ya, slide ke-6, ya. Ini statementnya yang diambil dari Yesus ya. John the Baptist, ya, show you how to do right. Ya, Yohanes Pembaptis memperlihatkan kepada kamu bagaimana untuk berbuat benar. Ya, persis seperti yang dikatakan Matius ayat 1, ya. Ya, Matius 21 ayat yang 32a. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, ya. Ya. Sebab Yohanes datangnya yang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Dan satu lagi statement yang menarik buat saya ambil ini, ya. Ini Yesus mengatakan begini, ya. Ini apa Matius menulis ini. Jesus speaks 5 more times of what God's people must to do to obey Him. Ya. Yesus 5 kali lagi bicara akan apa anak Tuhan harus lakukan. Ya. Dari kesimpulan ini, nah, kalau kita pelajari di rumah, saya juga mencatat ini bahwa semuanya yang saya sebutkan itu ada di Matius 5 ayatnya ke-6, 10 dan ke-20. Ya. Ada juga di Matius 6 ayat 1 dan 33. Saya taruhkan juga di slide ya. Kalau kita ingin tahu, kita belajar di rumah, itu ada statement-statement Yesus Kristus tentang statement tadi. Ya. Dari 3 poin di atas, apa yang kita bisa simpulkan? 1, ya, dia mengajarkan betapa pentingnya kepatuhan itu. Betapa pentingnya kepatuhan itu. Dan berkaitan tema kita ini, Tuhan Yesus memerintah kita, mewajibkan kita untuk jadi garam dan terang dunia. Ada amin? Tidak ada amin? Amin. Amin. Siap jadi garam? Amin. Siap jadi terang? Amin.
Ya. Ya, itu kita harus siap untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, itu kewajiban yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi suka tidak suka, kita harus membicarakan ini. Apakah semua yang namanya Kristen, orang Kristen telah melakukannya, telah mematuhinya? Ini kenyataan yang saya ambil dari pengalaman saya. Ya, sorry, ini pengalamannya ya. Nah, kita lihat realitas berikutnya. Ya, ya, ini realita yang ada ya. Saya akan bacakan bagi yang tidak bisa membacanya dari jauh. There are still many Christians don't know that they have to be salt and light on earth. Masih banyak orang-orang Kristen tidak tahu bahwa mereka harus atau wajib menjadi garam dan terang dunia. Ya. Percaya? Ada gitu. Ya, masih ada. Terus yang kedua, kenyataan yang ada, ya, realita yang ada. There are still many Christians don't have capabilities to be salt and light on earth. Masih banyak orang-orang Kristen yang tidak berkapasitas, ya, berkemampuan untuk menjadi garam dan terang dunia. Ada juga yang sampai dijuluki apa? Troublemaker Christians. Menyedihkan banget. Apa artinya? Pengikut Kristus, ya, biang masalah, pembuat masalah. Ada kenyataan. Dari kenyataan itu loh, hal-hal pahit itulah kita belajar. Ya, I don't want to be like them. Kita harus belajar gitu. Kenyataan jangan kita tutup. Jangan kita tutup tentang kelemahan-kelemahan yang ada di lingkungan kita. Tentang kita sendiri pun kita harus berani mengatakan, oh, saya luar biasa kamu hari ini, konyol banget kamu berbuat dosa begini, ya. Nah, kamu tidak boleh lagi begini besok. Ya, malu dengan Tuhan. Kita harus biasakan katakan begitu. Ya. Dari situlah kita belajar. Gitu. Jangan kita menutupi. Disinggung orang tentang kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita tersinggung. Padahal niat teman itu memang sih ada caranya. Niat teman itu untuk membenarkan kita, memposisikan kita supaya proporsional. Ya, kita harus bersyukur. Nah, di sini saya sangat menghargai namanya teman-teman yang saling mendukung, menopang, ya, menopang tentang satu sama lain. Ya. Tidak ada seorang pun have no weaknesses, tidak ada, ya. Kita harus gitu. Nah, sebelum ke intinya, saya akan menjelaskan ini. Sebagai orang Kristen, ya, semestinya kita ini sangat bersyukur karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Ya. Kalau ini belum amin, masalahnya besar ini. Ya. Kalau saya benar-benar ya, luar biasa ini. Ya. Semalam juga saya ceritakan ke Pak Gembala betapa sulitnya proses saya untuk menjadi Kristen. Prosesnya lama, berpuluh tahun. Ya. Ya, jadi tidak gampang. Tapi saya punya kelebihan satu, selalu ada keinginan dan Tuhan buka pintu itu. Amin. Ya. Yang kedua, lanjutannya tadi ya, rasa syukur yang mendalam itu secara otomatis akan membuahkan kasih yang tulus yang siap dibagikan kepada saudara-saudara kita seiman maupun orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya. Nah, kenapa? Ini orang-orang yang belum mengenal kebenaran yang hakiki itu harus kita bantu. Ada amin? Aminnya berkurang. Nah, ada kelanjutan lagi, ya. Pengikut Kristus yang baik yang diakui sebagai anggota kerajaan Allah, kita sering sekali mengatakan gitu kan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganggap aku anggota kerajaan Allah. Terima kasih Allah Bapa. Ya. Dan telah diakui sebagai anak Allah. Ya. Pasti berbuah kehidupan yang penuh cinta kasih, ya. Yang penuh dengan cahaya terang, yang membuka jalan kebenaran, ya. Itu pasti, ya. Dan tentu, ya, setiap perkataan dan perbuatannya itu berdampak positif untuk menjadi teladan, ya, dan bagi orang lain dan dalam
orang yang masih dalam hidup dalam kegelapan itu akan sangat menghargai keteladanan itu. Ya. Saya juga mengalami itu. Ya, dari keteladanan itulah saya mengenal lebih banyak tentang Yesus. Ya. My curiosity muncul, rasa penasaran itu muncul. Kok Tuhannya beda dengan Tuhan saya yang saya sembah sekarang? Ya. Kok hasilnya begini? Kok dia lebih begitu? Imannya kok bisa begitu tinggi? Kalau saya nggak pernah setinggi dia. Itu entry point, ya, orang untuk mencari Tuhan. Ya. Bapak Ibu, Tuhan Sang Pencipta itu nyadar banget setiap anak Tuhan yang baik punya potensi untuk menjadi garam dan terang dunia. Ada amin? Ya. Kita harus sadar itu. Kita punya potensi itu. Ya. Garam itu, kalau kita bicara garam, wah ya. Garam dulu beda dengan garam sekarang. Garam itu ada yang beriodium, ada yang tidak, ya. Ada yang mengandung sodium segala macam. Ya. Ya, iodium itu akan menghasilkan tiroid, ya. Yang hormon tiroid. Tiroid itu ada di sini. Jantung ini. Nah, kalau kekurangan iodium gimana? Siapa yang pernah bengkak sini? Anak dulu sering, betul? Bengkak. Kekurangan iodium itu contoh, ya kan? Nah, coba bayangin kalau tidak ada garam, luar biasa. Garam itu siap dipakai dalam pengolahan makanan sehingga makanan tersebut bercita rasa, enak, ya, dan tidak cepat membusuk. Apapun bumbu kita tanpa garam kayak pasti beda. Ya, itulah hebatnya garam, ya. Hebat garam, ya. Nah, bukan garam yang dimaksud Tuhan ini menuntut kita untuk jadi garam, bukan garam yang cuma disimpan di kulkas. Bukan. Garam yang melebur langsung di makanan, ya, di pengolahan, ya. Tuhan juga mengharuskan kita untuk menjadi terang, ya, yang siap dipakai di ruangan gelap tentunya, yang siap diletakkan di atas kaki Dia. Apa kaki Dia? Ya. Ya. Zaman dahulu kala, setiap gereja tua itu penerangannya dia pakai lilin yang di kaki tempat penunjang lilin itu dian namanya. Kaki dian ada 7 biasanya. 7 ada lilin besar. Itulah kaki dian. Ya. Nah, atau ditaruh di bawah gantang. Kalau kita pergi ke Malaysia masih ada hitungan gantang. Satu gantang itu kira-kira 3 literan. 3 liter gitu. Gantang itu terbuat dari, kalau dulu zaman dulu zaman nenek saya itu masih ada segantang, 2 gantang, kita nanti apa gantang. Itu dibikin dari kelapa besar, ya, dipotong, itu yang kapasitasnya untuk hitungan kayak beras segala macam. Nah, gantang. Jadi kita jangan lilin ditaruh ditutup dengan gantang itu, tidak berfungsi sinarnya, tidak bisa dilihat orang. Ya, jangan menjadi gitu, ya. Nah, itu. Jangan takut, Bapak Ibu. Kita harus mengatakan kita punya kemampuan untuk menjadi garam dan terang sejauh kita benar-benar berniat untuk jadi itu. Berani berjanji pada diri sendiri untuk menjadi garam dan terang? Tentu, ya, harus. Kita tidak punya pilihan lain, ya. Nah, Bapak Ibu, secara prinsip, ya, ada 3 poin, ya, bahasan kita kali ini tentang garam dan terang, ya. Yang kita mulai dari pertama. Ini inti bahasan kita. Ini slide ke-12. Oke. Nah, slide ke-11 dulu, ya. Ke-11 ini the meaning of being salt and light. Apa sih arti, makna dari menjadi garam dan terang itu? Kita harus pahami ini, ya. Ya. Garam itu melambangkan pengaruh, ya, yang berfungsi untuk mencegah kebusukan, ya, dan memberi cita rasa, ya. Kebusukan itu mewakili dosa, kayak gitulah, perbuatan-perbuatan jahat itu. Jadi garam itu untuk mencegahnya. Kalau kita menjadi garam, kita berfungsi untuk mencegah orang untuk melakukan hal-hal jelek itu, ya, tentunya. Nah,
dan memberi cita rasa. Cita rasa sini apa? Kalau kita adalah sebagai garam, kehidupan kita pasti bercita rasa. Ya tidak flat begitu aja. Pasti punya makna di mata orang lain. Harus. Tuhan tidak mewajibkan kita seperti dia, seperti matahari terangnya, enggak. Ya. Selilin pun terangnya. Ya. Itu Tuhan udah senang. Ya. Lilin yang mati lampu pasti ada stok lilin biasanya. Itu mati langsung cari lilin gitu. Itu pun sangat membantu. Jadi kita jangan segan untuk jadi garam tadi. Jadi makna itu kita tahu bahwa, saya ulangi, garam itu melambangkan kesaksian untuk mengusir kegelapan. Ya. Ya, karya-karya iblis yang tidak lain adalah dosa-dosa yang menjebak dan mengikat. Itu terang. Jadi terang itu, saya ulangi, melambangkan kesaksian yang mengusir kejahatan, kegelapan. Ya. Nah, itu. Jadi kita harus bisa menjadi terang dan bolak-balik begitu aja. Terang dan garam. Ya. Oke. Ini tentang garam dan terang. Ya. Kebetulan saya juga punya kesaksian pribadi ya, gitu kan. Ya. Nah, maka itu saya ngerti banget ya. Ya. Saya ceritakan satu aja tentang terang aja ya. Pendek. Waktu saya SMP, kira-kira kelas 2 SMP, saya bertiga sama mama saya, sama teman tetangga mencari namanya mushroom. Apa mushroom? Cendawan. Jamur. Ya. Jamur itu banyak artinya. Ada jamur itu cendawan itu sebenarnya. Nah, itu makanan yang terenak dulu. Ini musim, waktu itu musim, itu jenis yang termahal. Sekarang yang basah aja jutaan 1 kilo. Nah, yang kering saya nggak tahu berapa juta. Itu luar biasa enaknya. Kita masuklah ke suatu hutan yang belum kita pernah masuk, masih lebat banget. Itu dari rumah teman saya itu, karena ada padang pasir ya, panjang lebar itu jauh di sana ada hutan. Nah, hutan itu kita masuk dari siang nyasar sampai malam. Bayangin, udah ada pertarungan gitu. Dapat lihat lagi bagus, cari lagi yang bagus, buang lagi, cari yang bagus lagi. Itu mushroom itu sangat wangi, indah dan enak, luar biasa enak. Kita rebus begitu aja udah enak. Pendek cerita, kita udah sampai kecapean, sampai maghrib, tidak tahu arah. Makin jalan, loh, kemana ini? Ya, padahal kita udah orang-orang hutan ya berarti, udah biasa ke hutan, ke camping, hunting itu biasa. Tapi karena belum pernah ke situ, akhirnya udah malam, saya maksa teman saya, dia anaknya tinggi, sekarang tinggal di Polis, saya bilang kamu naik ini. Dia naiklah ke pohon yang sangat tinggi, dan ternyata dia melihat satu titik cahaya. Cahaya itu adalah cahaya rumah bapaknya sendiri, karena bapaknya ini seorang bakeri, dia bikin pabrik roti, diletakkan di belakang dapurnya, ditaruh strongking, tahu strongking ya? Yang kayak tombak. Ya, yang terang digantung gitu. Nah, makanya biasa kita harus itu. Dia teriak sana, dia bilang itu rumah bapak saya katanya. Karena memang tadi padang asli itu kan agak jauh banget, kelihatan kecil. Wah, semangatlah kita. Jadi arah ke sana. Kita putuskan. Dari situlah sampai jam 7 lewat malam nyampe lah ke rumah. Coba bayangkan kalau dia tidak naik ke pohon tinggi sekali pohonnya dan melihat titik cahaya itu. Tidurlah kita di hutannya. Ya. Nah, itu contoh. Kalau kita udah mengalami itu sangat luar biasa dampaknya. Itulah terang. Ya. Kalau garam gimana? Ya. Ini saya cerita secara pendek aja. Ini pengalaman yang menyedihkan buat saya pribadi. Ya. Ini antar teman saya yang udah almarhum. Ya, dia ini teman baik, istrinya orang Jawa Timur, dia orang Bangka, Raja Makan, keluarga besar ini. Setelah sukses, dia kerjanya kayak teknisi elektronik macam dan servis perkantoran. Ya, dia di Kalideres kantornya. Terus suatu hari diundang saya, kamu harus datang hari ini. Saya beli rumah di Polres katanya.
Dikenalkan situ dan makan. Saya sampai sono jam 5 lewat, pulang dari kantor dari Jakarta di situ. Dan di situ istrinya lagi masak. Saya bilang, kok masak kayak pesta? Ya tiap hari begini katanya. Ternyata istrinya setiap hari dari jam 3 udah masak. Ya. Sampai dia pulang, tutup kantor, saya tahu persis kantornya tutup jam 6, dia pulang langsung dari Kalideres ke Polres. Ya. Terus sampai situ dia pas pulang, saya udah nyampe di rumah dia dan ayo makan. Istrinya sediakan. Ternyata dia nggak mau makan. Saya udah makan katanya. Istrinya langsung. Oke. Begitulah dia katanya. Setiap hari. Ya. Setiap hari. Hah? Saya bilang. Padahal istrinya setiap hari jam 3 sore udah sibuk. Anaknya masih kecil. Si Sony masih itu paling-paling 7 bulan waktunya umurnya. Ya, yang kecil. Nah, saya kaget. Loh, kok sampai gini? Tahu dia ngomong apa? Salah dia sendiri, bebal katanya. Dibilangin dari dulu saya nggak suka sayur yang rasanya begitu. Terus saja dimasak terus begitu. Ya saya makan di luar katanya sama anak buah. Itu terus bertahun-tahun. Waktu dia paksa saya minum waktu itu, kita di atas ngomong. Saya bilang sih ingin mau berdua. Istrinya cukup dekat sama saya juga. Kalau dia udah pasti dari kecil sampai meninggal teman paling dekat. Ya. Saya mengatakan, kalau kamu, if you don't solve this problem, you will divorce. Kamu akan bercerai. Percaya pada saya. Karena istrinya tidak main-main marahnya. Gimana marah? Ngabisin banyak uang, sibuk, tidak punya pembantu, tidak dihargai makanannya. Dia bela dirinya dengan apa? Makan manis melulu begitu rasanya. Ya. Dia suka asin, saya tahu. Rasa asin juga. Ya saya mual makanya saya nggak mau. Ya. Dua-duanya ngotot gitu. Akhirnya apa? Endingnya memang cerai. Menyedihkan cerai. Saya bilang apa nggak ada solusi lain? Ya kan? Kayaknya udah nggak ada lah. Kalau kita terus bertahan gini, istri anak kita yang jadi korban katanya. Itu menyedihkan sekali. Nah itu garam. Ujung garam. Ya. Jadi kalau kita udah mengalami itu, kita ngerti apa itu garam dan terang. Ya. Dua-duanya menyelamatkan kehidupan kita. Nah, itu terang ya. Terus tadi kita sudah belajar tentang makna dari garam, the meanings of being salt and light on earth ya. Sekarang kita bicara the function ya of being salt and light. Fungsi. Kita bicara fungsi sekarang. Ya, slide-nya yang ke-14 ya. Oke. Nah, ini sebelumnya kita baca juga Yohanes 8 coba ayat ke-12. Nah, saya akan bacakan buat kita baca bersama supaya lebih semangat ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup." Kalau kita mengatakan anak terang, ya pasti kita terang juga dong. Ya, anak sumber terang, ya pasti kita juga menjadi sumber terang juga. Ya, walaupun sumbernya tidak sebesar sumber bapak kita, ya kan? Nah, kita harus jadi gitu. Nah, harus gitu. Nah, bicara tentang fungsi ini, ya, fungsi garam kita bicara sekarang, ya. Garam itu harus larut dan melebur dalam makanan, baru ada cita rasa garamnya itu. Kalau tidak, ini makanan garam saya taruh samping pengaruhnya itu enggak, ya, tidak berpengaruh. Harus melebur, ya. Harus melebur, ya, dalam makanan untuk memberi cita rasa, ya, dan untuk mengawetkan makanan, ya. Nah, kalau kita tahu fungsinya ini, kita ingin menjadi garam dunia. Artinya apa? Kita harus ikutan atau dalam urusan kehidupan orang lain, bukan musil ini, dalam arti positif ini ya. Artinya untuk menyelamatkan dia. Apalagi kalau dia perlu itu. Kita harus, jangan cuma memotor. Jangan seperti orang-orang Farisi. Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah memilih para rasulnya dari orang-orang ahli Taurat, orang Farisi? Kenapa? Karena mereka dalam mengerjakan keagamaannya, aktivitas keagamaannya showing off, doa pun di depan orang banyak, khotbah,
ya. Tapi Tuhan Yesus memilih anak-anak yang justru di mata mereka rendah, tapi Tuhan melihat hati mereka yang begitu tulus, dan itulah yang dipakai Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Ternyata berhasil. Coba bayangin kalau tidak ada garam dan terang dunia mereka itu, apakah kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Jadi bersyukurlah jadi orang Kristen. Benar. Bersyukur. Ya. Ya. Kalau bagi saya gampang bersyukur karena ada comparisonnya. Kalau bagi yang kayak Pak Bosi agak sulit ya. Pak Bosi jadi kecil udah, tidak ada perbandingan yang lain. Tidak. Kalau saya menganggap satu mukjizat yang luar biasa yang merubah saya. Ya. Kalau dulu ada masalah pusing saya. Gimana besok ini pikiran, mau tidur tuh mikir. Sekarang enggak, saya nggak mau pusing begitu. Tuhan, you knows all about my problems. I hand it all to you. Saya serahkan semuanya. Tidur. Ya. Itu bukan cuma ngomong-ngomong doang, tapi hati kita juga yakin. He can give us the solutions. Amen. Amin. Harus yakin itu. Kalau kita tidak yakin karena itu ya repot ya. Nah, itu tentang fungsi garam. Fungsi terang bagaimana? Ya. Itu terang itu harus diposisikan di tempat tinggi ya, agar dampak cahayanya maksimal dan dapat menerangi kehidupan orang yang masih hidup dalam kegelapan. Ada lampu terang, kita umpetin di bawah gantang tadi, dalam mari ya tidak pengaruh. Alangkah sayangnya anak-anak Tuhan yang berpotensi sebagai terang, tapi menyimpankan terang itu ke satu tempat yang tidak semestinya. Harusnya menerangi kehidupan orang lain. Itu pasti ya. Nah, jangan kita seperti pelita yang diletakkan di bawah gantang tadi, tidak boleh ya. Nah, terus poin terakhir adalah ya apa? Ya. Oh ya, sebelumnya kita baca dulu Filipi, coba. Ini Filipi ini luar biasa ya. Filipi 2 ayat yang ke-15. Ini ada ya. Oke, ada ya. Filipi 2 ayat 15. Ya. Kita baca, begini bunyi firman Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ya. Oke. Poin terakhir kita. Impact. Dampak ya. The impact of being salt and light. Harus dampak. Ya, dampak dari garam dan terang dunia ya. Bapak Ibu, ketika fungsi garam dan terang ya terjadi ya, orang-orang yang melihat ya, yang pasti melihat yang hasilnya yang namanya good deeds, perbuatan-perbuatan baik pasti. Jadi kalau tidak itu, tidak ada good deeds-nya itu tidak ada, berarti kita belum menjadi garam dan terang ya, pasti ya. Nah, kita ya pasti kehidupan kita harus menghasilkan output good deeds, perbuatan-perbuatan baik ya. Kalau kita belum mampu berbuat baik dengan 10 orang, 1 orang, 2 orang nggak apa-apa ya. Terus berkembang, Tuhan akan mendukung itu ya, pasti melakukan. Tugas kita adalah membuka mata mereka. Apa artinya? Membuka mata mereka yang belum mengenal kebenaran, yang hidup dalam kesesatan, kegelapan ya. Membuka mereka, membuka mata supaya mereka membanding-bandingkan seperti saya lakukan dulu. Saya banding-bandingkan. Apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan lama-lama akan membuka hati mereka. Ya. Sampailah dekat. Berarti Tuhan mereka itu beda dengan Tuhan saya yang saya puja selama ini. Ya. Udah membuka hati.
Kalau udah membuka hati, dia akan mencari-cari tahu Yesus itu sebenarnya apa sih. Baca Bible, pelajari Bible siang dan malam, renung. Ya, ya, gampang tidak, sulit, memang. Ya, tidak segampang yang kita pikirkan. Tapi harus ada upaya itu. Ya, harus ada namanya effort itu. Ya, kalau kita udah bisa mampu membuka mata dan hati orang lain, itu berarti kita udah menjadi garam dan terang dunia. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengatakan jangan pernah seperti jadi orang-orang Farisi, ya, yang ahli Taurat. Ya, banyak sekali. Sekarang pun ada, kita lihat. Saya yakin di sini banyak sekali yang kita suka kali dengan perdebatan yang di internet kita lihat. Agama, ya. Kalau perdebatan antar agama, saya tidak terlalu tertarik. Saya jarang mengikutinya. Ya. Kenapa? Apa gunanya? Ya. Mereka itu stubborn, keras kepala. Ya. Berdalih aja jago. Jadi tidak ada gunanya. Kalau perdebatan antar Kristen, saya lihat dulu siapa yang berdebat. Ya. Kita tidak boleh cuma pinter berdebat, pinter berargumentasi. Tuhan tidak melihat itu. Ya. Dan celakanya ada pendeta-pendeta terkenal sekarang pun udah ada yang kesana arahnya, saya lihat. Ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan supaya mereka insaf dan kembali lagi ke niat awalnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau tidak itu berbahaya, berpotensi untuk dipakai oleh setan. Ya, kita jangan mencari dipuja orang, disenangi orang, terkenal, itu tidak perlu. Ya. Buat apa? Ya. Apa perlu dipuji? Ya. Kita jadi apa? Pelayan Tuhan, tak perlu itu. Ya. Yang penting Tuhan berkenan, titik, udah. Ya. Yang penting kita bermanfaat bagi orang lain. Ya. Oke. Kita bukan untuk cari puji dikagumi. Ya. Tak perlu itu, seperti yang ditulis di Matius. Ya. Coba Matius 6 ayat 1 kalau nggak salah itu ada, ya. Nah, coba ada slide-nya, Matius 6 ayat 1, ya. Coba kita baca. Ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat oleh mereka, karena tidak demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Udah diterima upahnya di sini, jadi tak perlu, ya. Nah, kita lihat banyak sekali pendeta-pendeta yang saya salut benar dengan hidup sederhana, luar biasa mereka, ya. Tapi, wow, mereka benar-benar jadi garam dan terang. Orang banyak merasa terselamatkan, ya. Itu luar biasa. Nah, tapi bukan tanpa tujuan. Seperti tadi pagi saya ngomong juga ke Pak Gembala. Ada teman saya gembala terkenal, ada Basok. Dia mengatakan begini, makin besar gereja gua makin serem, katanya. Saya tanya, maksud serem lu apa? Wah, lu tahu dah, katanya. Kenapa? Godaan itu makin besar. Godaan itu kan makin besar. Oke. Ini firman penutup kita kali ini, ya. Matthew 5, ya, verse 16. Make your light shine. Kita baca ini, ya. Kita baca bersama supaya inilah yang kita pegang sebelum kita pulang. Make your light shine so that others will see and that you do, ya. And saya ulangi, ya. Make your light shine so that others will see the good that you do and will praise your Father in heaven. Matius 5 ayat 16 kita baca dengan penuh hati. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. God
bless you and happy Sunday. Mari kita berdoa dengan sepenuh hati. Ya Bapa, kami sangat bersyukur atas semua pelajaran yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami menjadi sadar Tuhan, kami punya kewajiban untuk menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia seperti yang Engkau maksudkan, yang seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, terlalu sulit buat kami sendiri untuk menjadi garam dan terang dunia tanpa bantuan-Mu Tuhan Yesus. Nah, bimbinglah kami Tuhan Yesus, kami rindu untuk menjadi pelayan-Mu yang lebih baik Tuhan, yang lebih dekat dengan Engkau dan akan memuliakan nama Bapa kita yang di surga. Amin. Kami mengucapkan terima kasih buat Pak Hussein yang sudah membagikan berkat firman Tuhan yang diberikan pada pagi hari ini buat kita semuanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Hussein. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan, apapun yang menjadi keinginan harapan ke depan, Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat buat Pak Hussein. Kami persilahkan buat kaum wanita untuk menyaksikan, memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Kasih
wanita yang sudah memberikan persembahan pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Kami mohon kepada Pak Budi untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, untuk siang hari Tuhan ucap syukur dan memberkati kami dalam ibadah kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari Kau sucikan, luruskan setiap persembahan kami, biarlah berguna bagi gereja kami dan jemaat di tempat ini. Kau berkati setiap tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Kau berkati pekerjaan kami, setiap usaha jeripaya kami, di nama Tuhan Yesus diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan ketika Tuhan memulihkan keadaan semua. Imani firman Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita pribadi. Amin. Untuk doa syafaat kami persilakan untuk yang memimpin doa syafaat. Mari kita satu hati, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan kita, persoalan hidup kita mau bawa di hadapan Tuhan. Dan kita sepakat sebagai anak-anak Tuhan, saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang. Mari kita naikkan doa pribadimu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan yang kau bawa dari rumah, yang atasnya kau menaikkan doa di hadapan Tuhan, yang atasnya kau sujud di hadapan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
yang karenanya Engkau menumpahkan air matamu. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati untuk anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk rumah tanggamu, untuk pekerjaanmu, untuk keluarga besarmu, untuk orang tuamu, untuk sakit penyakitmu, untuk segala kelemahanmu. Tuhan adalah jawaban. Tuhan adalah jalan keluar. Yesus yang berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dan kepadanya akan kuberikan kelegaan. Dan dia berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam nama Yesus, engkau tidak pergi di jalan yang salah. Yesus adalah satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati umatmu, Tuhan berkati jemaatmu, Tuhan berkati setiap persoalan-persoalan hidup mereka. Tuhan, hari ini Kau berikan jalan keluar, Kau berikan jawaban Tuhan, Kau berkati umatmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami membawakan setiap program gereja ini dalam tangan Tuhan. Setiap rencana hari besar juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kemanitiaan yang sudah terbentuk Tuhan berkati. Tuhan bekerja sama dalam nama Yesus. Nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Yesus. Berkati Bapak Ibu, Bapak Gembala kami Tuhan dalam nama Yesus. Berikan hikmat marifat dalam mengembalakan umat-Mu Tuhan, sehingga setiap kami dibawa kepada pertumbuhan kedewasaan rohani. Berkati istri dan juga anaknya, rumah tangganya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah keluarga hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan bagi umat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tua kami, para lansia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada masa tua mereka boleh menikmati kesejahteraan yang daripada Allah dalam nama Yesus, kesehatan yang daripada Tuhan dalam nama Yesus, kerukunan, keharmonisan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka menikmati masa tua mereka Tuhan bersama-sama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu yang hari ini mencari pekerjaan, Tuhan berkati Tuhan, buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada jalan keluar bagi mereka, ada pekerjaan bagi mereka Tuhan dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan yang hari ini masih dalam masa pendidikan Tuhan paling dasar sekalipun Tuhan, dan juga mereka yang masih kuliah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Kau berkati setiap dana biaya yang dibutuhkan untuk studi mereka, untuk pendidikan mereka Tuhan cukupkan. Berkati orang tua mereka Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, sehingga ada dana biaya untuk kuliah mereka, untuk sekolah mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati kami yang bekerja hari ini sebagai karyawan. Berkati kami yang bekerja hari ini membuka usaha pekerjaan kami. Apapun usaha pekerjaan kami Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Melalui usaha pekerjaan kami Tuhan bukakan jalan Tuhan, terpenuhi segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada jalan Tuhan, jalan-Mu Tuhan untuk kami berusaha bekerja Tuhan. Sebagaimana Engkau memandangkan Adam dan Hawa untuk mengusahakan taman itu, demikian juga kami Tuhan, dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami, dengan talenta Tuhan yang Tuhan berikan, kemampuan, skill Tuhan, usaha pekerjaan kami, Tuhan kami akan memberdayakan itu semua. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi berkat, garam dan terang Tuhan dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Usyik. Tuhan berkati hamba-Mu dalam kesehatan, dalam kehidupan pekerjaannya, dalam keluarganya. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati hikmat dan marifat Kau tambahkan dalam nama Yesus.
dan berkati bangsa negara kami Indonesia. Sebab Engkau yang berfirman, usahakanlah kesejahteraan di mana Engkau akan kubuang kepada Israel. Di mana Tuhan tempatkan kami di Indonesia, kami mengangkat Indonesia Tuhan di hadapan-Mu. Berkati Indonesia, berikan kestabilan secara sosial dan politik Tuhan, sehingga orang dapat bekerja, berusaha dengan nyaman. Berkati dunia usaha Tuhan di tempat kami bekerja Tuhan, sehingga berjalan dengan kondusif dan baik. Kami bekerja dengan sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Program pemerintah dalam pengentasan stunting, gizi busuk dengan makan bergizi Tuhan, Tuhan buka jalan sehingga setiap dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, setiap dana yang digelontorkan dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga anak-anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang baik. Dalam nama Yesus, semua hal Tuhan boleh Engkau campur tangan di dalamnya. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Tuhan berkati. Ini hidup kami. Kami bekerja, berusaha, berumah tangga, beraktivitas hari lepas hari. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam, menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, dan kami terima semua apa yang kami naikkan di hadapan-Mu dengan iman, karena kami orang percaya hidup karena iman. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah mengerjakannya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih buat Bapak Andre yang sudah menunggang dua capaan. Tiba saja kita mau mendengarkan kegiatan sepekan. Kami silakan buat Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ya, firman Tuhan yang membuat kita semakin semangat, antusias untuk mengiringi Yesus. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang. Berarti di depan orang harus ada terang dulu baru kita. Di depan saya harus ada terang dulu, ya, baru ada saya. Setelah itu kita berguna, bermanfaat dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Terima kasih Pak Husen. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita makin yakin bahwa Tuhan selalu ada di depan kita dan perbuatan baik kita tidak sia-sia di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, terima kasih atas kesaksian kaum wanita. 2 minggu lagi kita akan mendengar kesaksian dari anak sekolah minggu. Saya mohon anak-anaknya dibawa ke guru sekolah minggu untuk dididik, diajar dengan baik. Ada persiapan-persiapan buat hari besar, ya. Persiapan anak saudara dengan baik di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur untuk panitia-panitia yang sudah bergerak. Panitia Natal dan Hari Besar sudah bisa menyerahkan kembali random acaranya, dan PIC-nya sudah bisa berikan ke kami, dan kami lihat siapa aja yang akan melayani, dan kita akan persiapan dengan baik. Begitu juga dengan tim-tim yang lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari Selasa kita ada kebaktian lansia. Tuhan Yesus berkati. Tak berjalan, kita komunikasinya lewat batin, ya. Karena kalau hujan kita nggak lakukan, kalau cuaca baik kita go ahead langsung, ya. Itu hebatnya lansia. Selanjutnya hari Kamis kami mengadakan kebaktian tengah minggu di kelompok 1. Bapak Ibu, apabila Bapak ini punya kerinduan, punya hati sedang gusar, gulana, sedang galau, Bapak Ibu bisa datang, ya, ke Pak Benget. Pak Benget hari Kamis ini saya ingin beribadah. Di mana ya lokasinya? Kapan ya? Saudara bisa datang ke Pak Benget atau ke Bu Nelly tepatnya. Karena Bu Nelly ketua kelompok 1, bukan Pak Benget lagi, ya. Nah, bisa hubungi 2 orang tersebut ya untuk datang. Dan selanjutnya hari Jumat kami ada latihan pemuji pemusik. Begitu ya hari Sabtu ada kelompok 2 dan kelompok 3 ada kebaktian, dan ada kebaktian pemuda remaja yang luar biasa. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan,
dalam kesibukannya, anak-anak muda kita mau melayani Tuhan dan mau bersekutu, itu berkat kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih untuk orang tua yang mengajak anak-anaknya atau membawa anak-anaknya ke kebaktian pemuda remaja. Saya yakin percaya kami pengurus pemuda remaja akan bertanggung jawab dengan memberikan firman-firman Tuhan yang terbaik dan nama Tuhan ditinggikan. Yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Dan kemarin hari Minggu setelah ibadah kami ada beberapa orang meninjau untuk retreat. Retreat akan dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Mei. Itu hari libur. Itu Jumat Sabtu ya. Persiapkan dananya dulu ya pasti ya. Karena tidak banyak maksudnya tidak terlalu panjang, tapi saudara bisa nanti menabung dan kami panitia nanti akan kembali menuding mekanismenya untuk melakukan retreat pada tahun depan. Dan retreat ini beda sama namanya bertamasya. Kita nggak liburan, ya, nggak hanya senang-senang, nggak, tapi ada banyak materi pengajaran, kita rohani kita diisi ya di dalam retreat. Retreat itu kembali mundur, kembali lagi ke jalan yang benar ya. Itu artinya ya. Jadi kita nggak hanya suka-suka kebaktian senang-senang, tidak, tapi ada banyak upaya yang akan kita lakukan. Dan puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, mari kita pulang rumah kita masing-masing. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Mintalah hanya kepada Tuhan, bersandarlah kepadanya, yakinlah Tuhanmu hidup dalam hatimu, dalam kehidupanmu. Dia akan memberikan apa yang kau inginkan dalam hidupmu, menurut kemuliaan dan kebenaran Tuhan saja. Bapa kami yang di surga, lihatlah hati kami Tuhan. Lihatlah ya Tuhan Yesus permohonan kami. Lihatlah kerinduan kami, cita-cita kami, kebutuhan kami. Saudara melihat diri saudara dengan memperdengarkan firman Tuhan di hati saudara. Apa yang saudara dengar pada hari ini, lakukanlah dengan taat dan setia segala yang diperintahkan Tuhan kepada saudara. Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita, dimanapun dan kapanpun keberadaan kita, baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan pendidikan kita. Di saat kita bangun maupun tidur, Tuhan memberkati kita. Kita akan menjadi umat pilihan Tuhan, dikuduskan, karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita dengan kekayaan yang dari surgawi, kekayaan Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dengan kekayaan yang dari Tuhan. Dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta.
Diberkatilah kita menjadi kepala, pemimpin, dan bukan pengikut pengekor. Karena kita punya Tuhan yang memberikan firman Tuhan. Dan kita akan tetap naik iman kita kepada Tuhan. Dan kita tidak akan jatuh turun ke dalam dunia orang mati. Diberkatilah kita yang tidak serong ke kiri dan ke kanan, dan tidak menyembah Allah lain, dan hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Marilah kita sebagai umat pilihan Tuhan disatukan dan menyatukan hati dan bersekutu dengan Tuhan Yesus, dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin.